Sebagai penutup, kita telah melihat bahwa liabilitas bukan sekadar angka di neraca, melainkan instrumen strategis yang menentukan daya tahan dan kecepatan pertumbuhan sebuah organisasi. Dari skala UMKM hingga korporasi besar seperti Pertamina, kunci keberhasilannya tetap sama, yaitu disiplin dalam klasifikasi, akurasi dalam pencatatan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Hutang yang dikelola dengan buruk akan menjadi beban yang melumpuhkan, namun hutang yang dikelola dengan standar akuntansi yang tepat akan menjadi daya dorong atau leverage menuju kesuksesan. Ketepatan dalam mengelompokkan hutang bukan sekadar urusan administratif, melainkan penentu citra kesehatan finansial perusahaan. Ada dua risiko utama jika klasifikasi dilakukan secara keliru. Pertama, jika hutang jangka panjang salah dicatat sebagai jangka pendek, maka current ratio perusahaan akan terlihat menurun drastis. Akibatnya, perusahaan tampak tidak sehat dan seolah-olah sedang mengalami krisis likuiditas di mata para analis. Sebaliknya, jika hutang jangka pendek justru diklasifikasikan sebagai jangka panjang, perusahaan mungkin terlihat memiliki likuiditas yang baik di atas kertas. Namun, ini adalah informasi yang menyesatkan. Ketika kewajiban tersebut tiba-tiba jatuh tempo tanpa persiapan kas yang cukup, investor dan kreditur akan kehilangan kepercayaan secara instan. Oleh karena itu, klasifikasi yang jujur dan akurat adalah fondasi utama dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan kita. Selanjutnya, kita harus memahami bahwa kesalahan dalam mengklasifikasikan hutang memiliki konsekuensi yang sangat serius. Kesalahan ini bukan sekadar angka yang berpindah tempat, melainkan dapat merusak persepsi pasar terhadap kesehatan keuangan perusahaan, serta mengikis kepercayaan para pemangku kepentingan secara instan. Penting untuk diingat bahwa klasifikasi yang tepat antara kewajiban lancar dan tidak lancar adalah fondasi utama dari pelaporan keuangan yang akurat. Tanpa fondasi yang kuat ini, transparansi korporat akan runtuh dan integritas laporan keuangan kita akan dipertanyakan oleh investor maupun kreditur. Oleh karena itu, ketelitian dalam proses ini adalah bentuk tanggung jawab profesional kita untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan organisasi di masa depan. Berikut terdapat 4 parameter fundamental yang wajib kita kuasai dalam mengelola dan mengklasifikasikan hutang. Pertama adalah jatuh tempo. Kita harus membedakan dengan tegas kewajiban yang jatuh tempo di bawah atau di atas 12 bulan. Kedua, perhatikan hak menunda penyelesaian yang biasanya tertuang dalam perjanjian kredit atau kovenan tertentu yang memungkinkan perusahaan mengatur ulang jadwal pembayaran. Ketiga adalah suku bunga pasar, di mana kita perlu memantau fluktuasi instrumen seperti BI 7-day reverse repo rate karena akan berdampak langsung pada beban bunga. Terakhir, perhatikan struktur pendanaan melalui proporsi dan matching tenor agar ketersediaan dana selalu sejalan dengan jadwal kewajiban. Dengan menguasai keempat parameter ini, kita tidak hanya sekadar mencatat hutang, tetapi benar-benar mengelolanya secara strategis untuk mendukung stabilitas perusahaan. Parameter pertama dan yang paling mendasar dalam klasifikasi liabilitas adalah aspek jatuh tempo. Di sini kita membagi kewajiban menjadi 2 kategori utama berdasarkan garis waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Kategori jangka pendek mencakup seluruh hutang yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 1 tahun atau kurang dari tanggal pelaporan. Ini adalah kewajiban mendesak yang membutuhkan likuiditas segera. Sementara itu, jangka panjang adalah hutang dengan masa jatuh tempo yang melampaui ambang batas 1 tahun tersebut. Memahami batas waktu ini secara presisi sangatlah krusial, karena kesalahan dalam menentukan sisa masa pinjaman akan berdampak langsung pada keakuratan rasio likuiditas dan penilaian risiko finansial perusahaan di mata investor. Parameter kedua yang sangat krusial menurut PSAK 1 adalah keberadaan hak untuk menunda penyelesaian hutang. Ada 3 elemen utama yang menentukan hak ini.
Pertama adalah perjanjian kredit, yaitu dokumen legal yang mengatur seluruh hak dan kewajiban antara peminjam dan pemberi pinjaman. Kedua adalah covenant, atau persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi peminjam selama masa pinjaman agar hak penundaan tetap berlaku. Terakhir adalah waiver, yaitu pengampunan tertulis dari kreditur jika terjadi pelanggaran covenant. Tanpa adanya hak untuk menunda penyelesaian, setidaknya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, suatu kewajiban harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Memahami aspek legalitas ini memastikan kita tidak hanya melihat angka, tetapi juga substansi kontrak yang mendasari klasifikasi laporan keuangan kita. Parameter ketiga yang memengaruhi liabilitas adalah dinamika suku bunga pasar. Instrumen utamanya adalah BI 7-day reverse repo rate atau sering disebut sebagai BI rate. Suku bunga acuan ini adalah motor penggerak utama yang memengaruhi beban bunga pinjaman, baik bagi korporasi besar maupun sektor UMKM. Sebagai data aktual, per 16 Juli 2025, Bank Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis points menjadi 5,25%. Penurunan ini menjadi angin segar karena berpotensi menurunkan biaya modal perusahaan. Namun, bagi tim akuntansi dan keuangan, fluktuasi ini harus dipantau ketat untuk memproyeksikan beban bunga secara akurat dan menjaga profitabilitas tetap stabil di tengah perubahan kebijakan moneter.